Oke. Halo Ryan, selamat sore. Halo, halo. Kedengeran nggak suara Kak Bias? Kedengaran. Kedengeran ya, oke. Oke, Kak Bias kira Ryan tadi tidur. Oke, oke Ryan. Untuk pertemuan ke-12 kemarin, kita reschedule di hari ini ya. Oke, untuk di hari Sabtu besok kita tetap berjumpa ya di pertemuan ke-13. Ryan tuh sisa berapa sih balance-nya? Ryan masih ingat nggak? Masih 20 kan ya? Masih 20. Oh, sempet sempet itu ya, sempet perpanjang ya Ryan ya. Kayaknya. Eh, Hanya waktu aku deh. Oke oke nanti Kak Bias konfirmasi ke bundanya Ryan ya. Oke. Ini kenapa kok? Kayaknya baru seneng banget nih Ryan nih. Kenapa Ryan? Baru ada hal yang happy? Apa tuh? Cerita dong ke Kak Bias. Kan bentar lagi lebaran kan ya? Betul betul. Sebentar lagi Lebaran. Terus? Ya, senang sih udah mau lebaran. Oh iya. Oh dan Ryan sekarang udah mulai libur juga ya? Ya, Oke oke oke. Ini berarti liburnya mulai hari ini sampai Lebaran? dari Sabtu, hari Sabtu kemarin sih. Oh, hari Sabtu kemarin sampai hari apa itu, Ryan? Sampai tanggal 30. 30 Maret. Wih, lama juga tuh. Berarti sekitar 20 harian ya. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu Ryan berarti nanti Kak Bels konfirmasi lagi ya tentang balance-nya Ryan. Sisa berapa karena di tempatnya Kak Bels sisa 3. Dan kalau Ryan mau perpanjang dan nyoba desain grafis senior, kayaknya kemungkinan besar nggak bersama Kak Bias lagi gitu kalau misal Ryan pengen upgrade next level gitu ya. Oke, tapi ya Kak Bias juga nggak tahu juga Ryan dan Bunda kayak gimana jadinya gitu. Nah, seingat kan kemarin Ryan dihubungi apa dibilang sama Bunda atau Mama biar em, lebih upgrade lagi kan desain grafisnya, ya kan sempat dibilangin. Nah, oke nanti Kak Bias diskusiin lagi ya. Oke, oke kalau gitu Ryan, Ryan masih puasa kan ya tentunya. Sudah bolong belum? Jangan pernah bolong ya. Oke, kalau gitu Ryan, kita mulai pelajaran hari ini. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Yuk, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kalau gitu Ryan, oke, Kak Bes belum buka Inkscape-nya ternyata. Hmm, oke, ya, oke, sudah kelihatan? Sudah, oke. Nah, hari ini Ryan di pertemuan ke-12 atau di modul kedua pelajaran keempat, ya pelajaran keempatnya ya. Iya, betul. Modul kedua pelajaran keempat. Hari ini Ryan akan membahas tentang apa ini ya, sebentar. Oke, Ryan sudah masuk. Tentang tiga dimensi Ryan, ya. Tahu dong tentang tiga dimensi? Mm-mm. Jadi kita akan membuat gambar tiga dimensi, terus kita lanjut bagaimana minggunya Ryan. Ryan sudah cerita tadi ya. Bentar lagi Lebaran dan Ryan sudah mulai liburan. Oke. Terus kemudian, nah, gimana sih caranya kita melukis gambar datar di editor Victor? Alat apa yang kira-kira kita gunakan? Nah, oke kemarin kita menggunakan Draw Beezer ini deh kayaknya. Terus kemudian, nah kita mulai masuk ke materi sekarang ya. Gimana caranya kita melukis gambar tiga dimensi? Oke, nah coba perbedaannya apa sih Ran dari gambar satu dan gambar dua? Yang satu tuh udah tinggal dimensi, udah ada apa bayangannya, yang ini nggak ada. Hmm, Terus warnanya juga lebih terang. betul, oke. Dari gambar dua, kebalikannya ya, Ya, gambar duanya ya. ya.
Oke, betul sekali Ren. Di gambar satu itu gambar sudah tiga dimensi dan dari segi warna tadi Ren juga singgung ya, dia lebih pekat, lebih real gitu ya, lebih realistis. Dan bedanya kalau tiga dimensi itu pasti ada bayangannya, betul nggak? Betul ya, ada bayangannya. Dan kalau Ryan perhatikan di sini tuh ada bayangan. Kenapa kok bayangannya di bawah? Karena di sini wilayah yang lebih terang tuh yang di atas ini Ryan. Ya, ini kayak center, ya, ini kayak center. Nah, benar nggak? Dia lebih terang di bagian sini, tapi di sininya pasti udah masih gelap lagi. Betul? Iya, betul gitu ya. Oke, terus kemudian, hmm, bagaimana? Oke. Nah, Kak bisa lanjut ke tujuan pelajaran dulu ya. Yang pertama nanti kita akan pelajari cara menggambar tiga dimensi di Inkscape. Terus yang kedua, cari tahu bagaimana cahaya dan bayangan itu tuh didistribusikan langsung dari sumber cahaya tadi. Jadi kita akan menentukan kalau cahaya dari sebelah kiri nanti terangnya di mana dan gelapnya di mana. Kalau dari cahaya yang di atas nanti terangnya di mana dan gelapnya di mana gitu. Terus yang ketiga, nanti kita akan cari tahu tuh apa itu gradien dan gimana sih caranya kita menggunakan gradien saat mengembangkan desainnya Raya nanti. Gitu ya. Nanti ada dua kali praktek. Yang pertama kita akan membuat bumi menjadi bulat. Terus yang kedua kita akan mencoba membuat gradiasi atau gradien tadi ya, hewan burung gitu. Oke. Nah, kita mulai masuk gimana sih caranya kita menunjukkan volume. Oke. Oke, distribusi cahaya dan bayangan bergantung pada sumber cahayanya nih. Nah, kita akan tunjukkan sumber cahaya dengan icon center. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini cahaya jatuh berada di sini ya, di atas bulat, betul? Nah, tapi cahayanya itu jatuh tidak merata di objeknya itu. Ada 7 zona cahaya dan bayangan dapat ditandai pada satu objek. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh di sini. Gitu ya, Ryan ya. Paham? Jadi di sini ada 7 zona cahaya. Ya, semakin dekat dengan icon centernya, maka semakin terang. Nah, kalau dia semakin jauh dari icon centernya, maka di sini semakin gelap. Dan bayangan pun muncul di sini. Gitu ya. Oke, dapat dipahami saat sini, Ryan? Dapat dipahami? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, jika batas zona ini kabur, Anda akan dapat mendapatkan gambar yang jelas. Nah, makanya di sini nanti dari 7 zona cahaya tadi, ketika kita centerin dari atas, kita akan mendapatkan batas zona yang kabur. Dan nanti jadi seperti ini, ya, mendapatkan gambar yang lebih jelas lagi. Gitu. Nah, oke. Di sini, nah, bagian yang paling terang disebut silau. Ya, silau itu terletak di benar-benar hadap-hadapan dengan seberang sumber cahaya. Gitu. Terus, nah ini silau ya ini ya. Makanya dia tuh silau tuh sampai yang putih, terang banget gitu. Nah ini sampai silau mengkilap gitu. Nah itu namanya silau ya. Jadi mengkilap silau itu terlihat yang paling jelas pada permukaan yang halus dan sampai mengkilap. Oke, terus kemudian, oke permukaan yang diterangi di sini tiga, ya ada 3 zona. Terus semakin jauh itu semakin gelap permukaan ini kami sudah bahas. Terus, nah ini semakin dekat dengan cahaya, ini cahaya bulan ya, dia akan semakin terang. Di sini terangnya nih. Tapi kalau semakin jauh, di sini dia akan gelap, 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 gitu ya. Nah, terus kemudian sisi objek yang diarsir. Nah, ini maksudnya sisi objek yang diarsir itu sisi yang paling gelap ya, Ren ya. Jadi ada permukaan yang tidak terkena cahaya sama sekali dari sumber cahayanya, gitu. Nah, di sini kalau Ryan bisa lihat, semakin dekat dengan bayangan, dia berarti yang disebut sama objek sisi yang diarsir. Itu, ya. Ini juga sama nih, dia bagiannya di sini nih. Gitu. Paham, Ryan? Sisi yang diarsir sama sisi silau tahu perbedaannya ya. Gitu, oke. Terus materinya cuman singkat-singkat aja kok, Ryan. Nah, oke, semakin terang iluminasi, semakin terang sisi yang diarsir, dan semakin gelap bagian yang diarsir.
gitu ya. Oke, oh, sisi semakin terang, sisi yang disinari, dan semakin gelap bagian yang diarsir. Jadi yang seperti Kak Bes sampaikan tadi juga. Nah, bayangan suatu benda pada suatu permukaan tuh bayangannya jatuh di sini. Makanya dekat bayangan, dekat sisi yang diarsir tadi. Gitu. Terus, kemudian, oke, kita juga akan pelajari apa itu gradien. Jadi adalah gradien itu adalah transisi mulus dari satu warna ke warna yang lainnya, gitu ya. Jadi di sini adalah mata warna dari gradien. Terus ini ada gradien linear dan gradien melingkar. Jadi kalau linear itu dia yang bergaris ya. Terus kalau melingkar itu ya dia seperti bulat gitu. Oke, terus oke kita langsung praktek aja. Seperti kami sampaikan di awal, nanti kita akan buat bumi yang harusnya 2 dimensi ini, kita bikin jadi 3 dimensi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat masuk ke sini, ke Algonovanya, nanti cari ke nomor 12, terus ke nomor 1. Nah, di sini nanti ada bumi, ya. Kita nanti klik, terus kita download. Eh, download. Oke, sudah di-download. Sekarang kita masuk ke Inkscape-nya. Open. Nah, open. Tunggu. Nah, sudah ada kan? Kita besarkan dulu. Oke. Nah, kita geser dulu ini buminya. Ini adalah gambar bumi yang tadi kita maksud tadi ya. Seperti yang di soal. Nah, sekarang langkah pertamanya kita bikin lingkaran dulu, Ryan. Ya, di elips ini. Nah, nanti Ryan itu bisa ganti warnanya aja. Jadi warna... ini habis lupa. Sini, jadi warna ini. Kita bikin lingkaran. Kalau bisa yang besar ini ya. Oke. Oke. Sudah. Ini agak diatasin. Dipasin. Nah, kalau sudah Ryan, kan kita udah bikin elipsnya nih. Sekarang kita akan masuk ke dalam gradien ini. Nah, ini tadi yang disebut gradien. Jadi nanti kita, nah, bikinnya tuh seperti ini. Kita, ini ditarik aja. Nah, ini ya. Ditarik sampai em, yang diinginkan Ryan. Segini aja dah, cukup. Nah, nanti bisa dibolak-balik nih Ryan. Oke, dibalik kayak gini bisa, atau mau kayak gini lagi juga bisa, gitu. Oke, nanti bisa eh, nah bisa agak kayak gini. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke sini, selector tool, kita letakkan di sini, Ryan. Tuh, sangat berbeda tentunya ya. Kita nanti sesuaikan lagi aja tentang lingkarannya. Oke, kayak gini. Terlihat perbedaannya kan? Dari seperti gambar 2 dimensi jadi gambar 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kalau sudah Ryan kayak gini, kita nanti ke layar aja. Terus nanti di sini kita klik kanan, layer to group. Nah, nanti di klik kanan lagi, bikin group. Oh, udah deh. Kayak gini bisa kepindah-pindah. Tuh, terlihat jelas bedanya ya, seperti 3 dimensi sekarang. Gitu. Kalau sudah, nanti kita di file, export. Terus di sini nanti langsung ekspor aja juga boleh. Gitu ya. Oke, nanti tinggal dikumpulkan di Algonovanya di bagian sini, nomor 1 sini. Gampang kan, Ryan? Gampang ya? Ryan bisa tentunya mengerjakan. Ya, silakan Ryan coba kerjakan. Silakan share screen. Hmm.
downloadnya SVG jadi ke nggak bisa di install. Tuh, bisa justru malah SVG itu bisa di Inkscape. Coba. Ah. Bisa? Ini malah jadi apa ini di Microsoft yang lain. Malah di Microsoft yang lain. Coba. Pindah. Oke, gini. Ryan coba di entire screen coba. Jangan satu persatu, coba di entire screen. Mm-mm. Coba. Oke, sekarang coba buka Inkscape-nya dulu, Ryan. Buka Inkscape dulu. Nah, itu Inkscape-nya. Dibuka. Itu tadi. Eh INK ya, bukan INS. INK. Inkscape. Nah, itu. Open. Coba di open dulu. Jadi tidak seperti game ya Ren ya. Kalau kita diklik-klik langsung masuk ke game gitu enggak. Sekarang kita harus masuk ke Inkscape-nya dulu, baru nanti di open sendiri gitu. Ya, belum muncul nih. Oke, tunggu dulu Ren. Nah, open. Mm-mm, di open. Terus coba buka Earth SVG. Sudah di open belum? Open, nah diklik open. Nah, Earth. Nah, itu yang Earth. Oke, di open. Sip. Info. Cursor dialog cloud system directory. Oh, kok ada yang crash? Tempatnya Ryan. Kenapa itu? Inkscape-nya baru ada kendala kah, Ryan? Coba. Gimana? Izin ke toilet ya. Oh iya, boleh, Ryan.
Oke, sudah? Nah, sudah kan? Oke, sekarang coba dipinggirkan dulu buminya. Mm-mm. Sip. Bikin elipsnya dulu. Bikin lingkarannya dulu. Mewarna hijau. Boleh ya, warna hijau. Mm-mm. Boleh. Disesuaikan dengan kanvasnya ya. Kok kayak gitu? Oke. Ini, bikinnya di sini, Ren. Selector tool dulu. Nah, selector tool. Sip. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Terus, gimana tadi? Kita pakai tools yang baru. No, no. Pakai tools yang baru. Apa tadi tools yang baru? Gradient tool. Bukan yang itu, Ren. Paling kiri. Di bawahnya. Atasnya, atasnya, atasnya. Yang ini nih, Ren. Nah, yang gradient tool. Oke, diklik. Nah, itu disesuaikan dulu ya. Eh, sesuaikannya jangan yang... Jadi kita pilih dulu yang lingkaran ini, Ren. Jangan pilih yang bumi. Nah, nah itu dipilih terus gradient tool. Nah, jangan sampai full putih. Jadi Ren harus atur dulu. Kita bisa mengatur yang ini, Ren. Yang garis kotak ini, itu bisa diatur. Ini diperpanjang lagi bisa. Ya, dipindah-pindah bisa. Maksudnya. Yuk, coba dibikin dulu gradiennya. Ditarik. Sip, tarik terus, tarik terus. Bisa tarik terus. Mm-mm. Terus gimana? Ya, boleh. Cuman kurang pas aja, Ren, itu. Oke, mungkin gradiennya kurang juga deh, Ren. Iya nggak sih? Karena jadi kayak full hijau gitu. Atau gimana? Menurut Ren gimana? Dikeluarkan dulu buminya. Mm-mm. Sip, diulangin lagi ya. Gradient toolnya. Panjang banget ternyata. Oke. Loh, kok jadi biru? Oh, karena di situ, Ren. Ya, di selektor tool lagi yuk. Selektor tool lagi yuk. Nah, baru pakai gradient tool. Mm-mm. Ya, ditarik ke atas. Set. Lagi. Eh, ya, inilah kunci dari gradient tool tuh agak susah-susah gampang. Kayak tempatnya Kak Bes tadi aja, Ren. Yang kotaknya itu ditarik ke atas. Yang bulatannya itu tetap di daerah seputar sini aja, Ren. Iya, daerah seputar situ aja.
Nah, coba kotaknya agak diangkat ke atas. Mm-mm, udah gitu. Coba dipasangkan selektor tool ke bumi, terus buminya dipasang coba. Nah, kelihatan kan? Tinggal di apa namanya? Direkatkan. Dan itu ada kayak yang buminya belum pas. Ini kayak buminya belum pas. Ini kayak buminya belum pas. Oke, direkatkan dulu. Nah, sip. Oh, sudah. Oke, coba jadiin satu dulu layarnya. Layer to group, terus jadiin group. Gitu. Layer to group, good. Terus klik kanan lagi, jadiin group. Group, di atas exit group. Oke, kalau sudah, coba sekarang dikumpulkan di file, export, terus diekspor aja. Mhm, ekspor. Terus ini diekspor yang paling bawah itu. Nah, sudah. Kalau sudah, coba buka Algonovanya. Mhm. Nah, dikumpulkan di situ, jangan lupa dicentang semua. Oke, yang PNG betul. Sudah centang semua? Centang semua itu. Oke, good job, Ryan. Jangan lupa senyum dulu. Bentar lagi Lebaran. Oke, kalau gitu. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri, Ryan ya, yang ini ya, di setelah kelas. Karena tugas yang sekarang ini beda lagi. Kak Bios izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan layar Kak Bios? Sudah ya. Oke, Ryan. Tadi kita sudah praktek ya, kita mengenal alat elips ya. Kita bikin lingkaran. Terus kita juga ada palet warnanya ya. Kita pilih dulu palet warnanya. Terus kita bisa pilih gradien ya. Gradien itunya kayak gimana dan oke. Jadi nanti di sini ada dua juga bisa. Oke. Terus kemudian, nah kita sekarang belajar tentang topik baru yaitu gradien linear. Nah, gradien linear ini apa nih Kak Bias? Jadi kita tuh akan apa ya? Sama seperti kayak tadi di bumi, cuman sekarang itu lebih ke fokus kayak satu satu objek yang kita sinari. Paham nggak? Kalau tadi kan kita bisa puter-puter tuh. Jadi kita fokus aja gini. Misal ini ada karakter laki-laki ya. Karakter laki-lakinya di center di sebelah mana nih? Sebelah kiri, betul nggak? Sebelah kiri. Maka di bagiannya yang terang ini sebelah kiri. Ya sebenarnya sama konsepnya seperti yang tadi kalian sampaikan di awal. Nah di sebelah kanannya ini dia akan lebih gelap. Ini gelap. Ini ya. Ini sama. Dia lebih ke silau di atas ini. Tapi nanti di sini dia jadi ke arsir gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Makanya di sini nanti kita pakai satu objek yaitu burung, gitu ya. Nah, contohnya ini juga nih Ryan. Kita lihat kesalahan dari sini. Seharusnya apabila kita kena sumber cahayanya di sini, ini harusnya terang, betul nggak? Tapi ini gelap. Nah, terangnya malah di sini. Ini salah, ya. Oke, ini pun juga sama. Ini harusnya terangnya di sini. Satu ini terang semua. Ini yang udah benar, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Oke, kita nanti mulai hmm, praktek yang ini buat tiga dimensi menggunakan gradien tadi. Ya, kita bikin dari burung kayak gini, kita senterin dari sebelah kiri. Ya, jadi kalau dari sebelah kiri, berarti nanti di sini badannya, terus nanti di sini ada sayapnya, kakinya, bahkan nanti batangnya juga. Itu nanti ke sinari, paham? Gitu ya. Oke, terus kemudian lanjut lagi.
Di sini nanti kita pakai selektor tool, gradient, kita bisa pilih gradiennya dulu, terus nanti terapkan gradient. Nah, jangan sampai kayak gini Ren ya. Sayapnya tidak ada sayapnya kita tidak kena apa yang namanya objek cahayanya. Nah, paling tidak nanti kayak gini. Oke, sekarang kita langsung praktek aja. Karena jam berapa ya sekarang ini? Oh, udah jam 16.34 ya. Oke, oke. Nah ini nanti kita download toucan aja ini. Token ya sebenarnya ya. Download. Oke. Terus kemudian kita buka di sini Inkscape-nya. Ke file, open. Kita download tokennya. Open lagi. Nah, ini punya tokennya. Kita nggak perlu merubah-rubah burungnya harus kayak gimana. Nggak perlu ya. Kita nanti langsung pakai gradient aja. Cukup pakai gradient. Nanti kita harus pilih dulu nih. Sebelah mana? Oh, ini dulu. Sorry, sorry. Sel badannya dulu. Nah, kita harus klik-klik dulu ya. Klik-klik sampai badannya kena apa nih border itu. Terus nanti kita ke gradient, kita klik sini. Nah, kita tinggal pilih aja nih. Oke, itu kayak gini ya. Start. Nah, kalau misalnya terlalu ini bisa diginiin. Oke, sudah. Terus kemudian nanti di sini kita selektor tool lagi, pilih shape-nya. Nah, shape-nya nanti kita pilih gradient, diklik, kita tarik juga ini. Oh, kebalik. Oh, bener deh. Ini. Oke, cukup kayak gini. Terus kayunya jangan lupa selektor tool, diklik-klik. Terus ini nanti di gradient. Nah, ini juga nih tutorial aja. Set. Nah, terus nanti di sini selektor tool lagi. Di sini nanti kakinya. Kita pakai gradient lagi. Diklik. Nah, ini agak ditarik lagi. Set. Gitu. Paham, Ren? Kayak gini? Nah, gampang kok. Seperti kayak tadi, cuman kita bikin kayak di objek centerin aja. Nggak bikin tiga dimensinya. Gitu. Di layer, nanti ditutup dulu ini. Kita klik kanan, layer to group, klik kanan, group. Oh, udah. Setelah itu nanti di file, export, export ini. Gitu. Paham? Gampang dong harusnya. Ya. Yang penting kalian harus biasain selector tool, gradient gitu. Oke, silakan share screen Ryan. Di-download dulu ya tokennya ya. Ya, kurang itu, kurang cahayanya. Oke, tarik lagi. Ryan tadi sempat masuk Jimit ya? Jimitnya siapa Ryan? Limitnya kakak. Loh, Kak Bes gak ada ngisi ngasih Jimit loh. Nah, oh, kira limitnya siapa? Bukan, Kak Bes kan ngasihnya Zoom terus.
Oke, sip. Nah, udah di layer to group. Mana ada? Grup. Mm-mm. Nah, coba di file, export. Oke, terus dikumpulkan. Oke. Karena ini sebenarnya udah selesai Ryan, tugas-tugasnya Ryan. Itu dikumpul dulu ya, kumpul dulu tokennya. Mm-mm. Kumpul, ya tingkat berikutnya. Nah, sekarang coba Ryan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, coba. Mm-mm. Masih ada waktu kan? Boleh dari nomor satu, terus Hmm, nomor dua boleh. Bebas. Pilih nomor satu, nomor dua. Nah, cobain dari situ yang tadi art, nomor dua, dilanjut. Mm-mm. Nah, tadi apa nih? Let's create object in the shape of a circle. Oh, mana? Oke, good. Terus, lanjut lagi. You can fill the circle. Ayo, sebelum kita terus mewarnai, kita harus pilih apa? bisa Sebelum kita palet. mewarnai. Iya, betul. Kita pilih yang palet dulu ya. Oke, apa tadi lambangnya? Good. Apa ini? Divide the gradient into groups. Oke, yang linear mana? Yang circle mana? Kan gampang nih. Oke, oke. Sip. Setting panels. Waduh, kami belum sempat lihat. Nggak apa, dilempatin aja. Kan ini kan eh, mengetes seberapa paham rakyat. Di reverse mana ya reverse ya? Tadi Ryan belum pakai yang reverse. Nope, samping ya, samping ya. Iya, itu. Oke, terus centang hijau. Nah, apa nih kira-kira untuk gradient point-nya? Oh ya, tadi belum klik kanan juga ya Ryan ya. Oh, move ya. Betul yang move itu kayaknya. Coba dijawab dulu. Mm-mm. Oh ya, tetap klik kiri sih. Tadi kan kita klik kiri ya sih, nyobanya. Nah, sip. Oke, terus saya drawing. Ya, selektor tuh lagi nggak sih? Sip. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 2, Ryan. Sudah cukup yang di situ. Yaitu nanti Ryan bisa kerjakan sendiri ya, yang Mars itu ya. Setelah kelas. Boleh. Mm-mm. Ya, apa nih?
Kira-kira yang gradient yang mana? Yang ungu kan dengan ada cahaya itu. Coba, select the object where the gradient has been applied. Mana ya? Apply. Hmm. Ada jawabannya bisa lebih dari satu tuh ya. Gimana? Menurut kalian gimana? Kayaknya ada tiga atau empat ya, kabes lupa deh. Coba. Nah, kan tiga kan? Empat. Tiga, 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 benar, benar. Iya, oke, terus kemudian nah, ini posisi center aja, Ryan. Kira-kira gambar warna ini, gradient ini tuh centernya gimana ya? Gitu. Mm-mm. Sip. Diingat, lihat nih, check gradient apply correct. Lebar. One side. Yang one side. Ada dua jawabannya. Aduh, yang itu. Gak apa. Oke, lanjut lagi. Nah, what tool can be used to apply a linear gradient? Apa? Betul. Nah, Hmm. itu. Eh, Bukan dong satunya nggak sih? Coba-coba yang itu dijawab. Nanti yang satunya Hmm. itu. Ah, ah. Sip. Nah, ini apa nih? Which gradient settings will be which is gradient? Oke. Berarti apa sih yang kita harus klik tadi tuh? Nah, kayaknya ada border itemnya deh. Kayaknya, cuma nggak tahu ya. Hmm. Mm-mm. Coba. Oh, bukan ya. Nah, ini yang sampingnya itu yang item. Mm-mm. Apa itu? Set the color of the second gradient point. Oh, ini cuma percobaan. Oke, Ryan, ini kan masih ada waktu sekitar 13 menit. Coba dong Ryan kerjakan yang Mars tadi ya. Yang nomor 2 ini yang baru untuk jadi PR. Oke? Coba yang Mars tadi dikerjakan. Nah, Ryan cepet banget nih mengerjakan soal-soalnya nih. Ya, yang Mars tadi itu di-download. Mm-mm. Berarti kalau Mars kayak gitu, berarti kita harus bikin elipsnya warna apa Ryan? Warna apa kira-kira? Merah. Merah boleh atau agak sedikit orange ya? Menarik tuh. Oke, ya, coba yuk. Dah, ini terakhir. Setelah itu nanti kalau masih ada sisa waktu sekitar 5 menit nanti Ryan untuk istirahat aja ya. Oke, oke, coba yuk kita kerjakan. Oke. Mm-mm. Kita bikin elips dulu. Mana elipsnya? Jangan lupa pilih warna dari palet dulu.
Gradient dulu, Ryan. Gradient dulu. Mm-mm. Et. Lagi. Ditaruh lagi. Oke, cukup lah ya. Boleh. Terus habis itu digabungkan. Dirapikan lagi ya. Itu masih belum pas. Uh-uh, belum pas. Oh, lingkarannya itu yang belum pas tuh elipsnya itu. Hmm. Oke, good. Nah, ini dia. Jadi keren. Oke, terus kemudian di apain tadi layarnya? Ayo, layarnya dulu. Jangan lupa jadiin grup dulu. Oh, sudah. Oh, belum. Oke. Sip. Terus kemudian diekspor deh. Gitu. Oke. Nah, dikumpulkan. Ini masih di sini nih. Share screen-nya Raya nih. Oke, sudah dikumpulkan ya. Alhamdulillah. Oke, sip. Good job, Ryan. Sip. Walaupun sedang berpuasa, masih semangat banget, Ryan. Mengerjakan 3 tugas sekaligus. Empat ding, sama satunya pertanyaan ya. Good. Oke, berarti Ryan sudah jelas paham dong ini. Sudah mengerjakan banyak tugas. Oke, ceritain ke Kak Bias dong. Apa aja tadi yang sudah kita bahas? Bahas tentang gradien, terus tentang apa? Tentang desain tiga dimensi gitu ya. Betul, gradien 3 dimensi, terus apa lagi? Sudah? Sama apa ya? Gradien linear. Gradien itu ada gradien linear sama gradien sirkular, ya. Ada yang Salah bentuk bulat, satunya ada yang bentuk tools berkaret. apa sih yang Apalagi? lupa? Apa ya? Ada kok pokoknya. Apa? Tools-toolsnya apa? Ada yang baru toolsnya tadi. Gradient tool, terus sama Mm-mm. lagi apa ya? Apa tadi yang kita bikin bulat, apa tadi namanya? Color. Ellipse, betul. Terus kita Oh bisa ya, nih tadi. ellipse. Iya, ellipse. Terus tadi kita juga bisa gradient toolnya tuh kita balik. Atau namanya re, re, Reset, kok reset? Reverse. reverse. Iya, Mundur reverse. deh. Oke. Tadi Ryan belum nyoba lagi ya, lupa lagi Iya, tadi. Ya iya. udah nggak apa-apa. Tapi tahu ya, tadi kan Kak Bes juga sudah tunjukkan tadi caranya gimana. Oke, gimana? Seru nggak pelajaran hari ini, Ryan? Sudah bisa bikin Pro. 3 dimensi ya? Mm-mm. Oke, kalau gitu kita akhiri boleh? Kita foto dulu ya. Yo, mau kayak gimana nih Ryan nih? Ya, dari Kak Bes ya hitungannya ya. 1, 2, 3. Sip, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ryan. Selamat istirahat ya Ya, dan selamat liburan. Puasanya jangan sampai bolong ya. Oke, terima kasih iya. Ryan. Kak Bes pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.